Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita di sini, di tempat ini, dimanapun kita berada, kita memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama masa pandemi ini memang persekutuan diadakan di rumah-rumah, tapi saya yakin bahwa itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, baik bagi kita semua, dimanapun kita berada, kita selalu disertainya. Marilah kita menyanyikan lagu, mari kita bernyanyi dari PPR 1 nomor 24 sebagai ucapan syukur kita, dan kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi, Allah baik. Langit bumi berilah puji, Allah baik. Orang berdosa bangunlah, beri hatimu pada Allah, bernyanyi bersama kami. Ceritakan ke seluruh dunia, Allah baik. Kita tadi selamatkannya, Allah baik. Dosa kita telah ditebus oleh darah Sang Al-Masih. Sekarang kita naikkan puji, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Bernyanyi bersama kami, Allah baik. Betapa kita bersuka, Allah baik. Janjinya membuat bahagia, Allah baik. Dia terang dan perisaiku, harapan dan kekuatanku. Dia selalu sertaku, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Bernyanyi bersama kami, Allah baik. Saat ini kita akan menyatukan hati kita untuk memohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak bersekutu Tuhan untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman, dan berikan kami iman yang semakin percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebagai manusia, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, saya yakin bahwa kita tidak akan mampu untuk melewati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi yakinlah, bila kita bersama Tuhan, kita akan
aman karena Dia menjaga. Kita akan kuat karena Dia menopang. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita ada di bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Untuk itu, di Kamis pertama bulan Mei ini, meskipun kita masih harus bersekutu beribadah dari rumah masing-masing, kiranya ini semua tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan dan bersekutu bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memperjumpakan kami secara virtual melalui video ibadah tengah minggu ini.
Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam dalam pikiran dan hati kami, dan kami pancarkan melalui perilaku setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalimat dalam bahasa Jawa yang berbunyi demikian. Menungso kuwi nggone kuatir. Ketika saya merenungkan kalimat tersebut, terbesit dalam pikiran saya tentang dua makna. Yang pertama adalah manusia itu tempatnya kuatir. Jangan-jangan bermakna bahwa kita ini selalu menjadi sumber kekhawatiran atas sesama. Tentu kita tidak ingin hidup dan keberadaan kita justru memunculkan rasa khawatir bagi orang lain. Oleh karena itu ada makna yang kedua, yaitu sebagai manusia, hal yang wajar ketika memiliki rasa khawatir. Namanya juga manusia, masih punya perasaan. Maka pasti salah satu dari antaranya adalah rasa khawatir atau bahkan ketakutan. Mungkin kita merasakan khawatir karena sesuatu itu tidak pasti. Atau bahkan mungkin kita merasakan ketakutan untuk sesuatu yang mendatangkan penderitaan bagi kita, mendatangkan kesusahan bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti layaknya para murid Tuhan Yesus yang berkumpul pasca kematian Tuhan Yesus, rupa-rupanya suasana khawatir dan ketakutan menyelimuti mereka. Tentu bukan tanpa alasan, sebab kabar di luar sana, mereka dituduh telah mencuri tubuh atau jasad Tuhan Yesus yang telah mati dan mengembuskan cerita keluar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka takut dikejar oleh orang Yahudi maupun tentara Romawi yang kontra terhadap mereka. Oleh karena itu, teks kita hari ini merupakan kesempatan terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga. Maka wajarlah ketika mereka berkumpul dan Tuhan Yesus hadir. Ia berkata di ayat yang ke-36, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, kehadiran Tuhan Yesuslah yang mereka perlukan agar segala rasa takut dan khawatir dapat segera hilang. Meskipun demikian, para murid masih heran dan tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal ia ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus meminta makanan sebagai bukti bahwa tubuhnya benar-benar hidup dan bukan hantu. Nah, setelahnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus kembali mengajar dan membuka pikiran mereka sehingga mereka semua mengerti akan isi kitab suci. Dan di kesempatan itu Tuhan Yesus kembali menegaskan tugas mereka sebagai murid-muridnya. Ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di sana. Yang pertama, mari kita mengingat tujuan Tuhan Yesus memanggil para murid untuk pertama kalinya. Mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Oleh karena itu ketika ia bangkit dan segera naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka, kepada para murid,
untuk menjadi pekabar Injil. Menjadi penjala manusia artinya membawa setiap manusia untuk hidup di dalam Dia, menangkap setiap orang yang perlu pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hal yang kedua adalah dalam pekerjaan pekabaran Injil ini, yang dikabarkan harus mencakup dua isi. Yang pertama adalah karya salib atau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib hingga kebangkitannya. Lalu yang kedua adalah pengampunan dosa melalui pertobatan. Artinya, Tuhan Yesus ingin melalui para murid banyak orang mengalami pertobatan atas perbuatan dosa-dosanya, dan tidak hanya itu, melainkan beroleh hidup baru karena semua dosa yang diakui akan mendapatkan pengampunan oleh Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah, mengapa justru di tengah situasi yang membawa rasa khawatir bahkan ketakutan itu, Tuhan Yesus memberi tugas, memberi perintah kepada para murid? Bukankah secara logika akan lebih baik jika Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah mereka untuk memberikan penghiburan dan penguatan saja? Tetapi justru kali ini Ia hadir untuk memberikan tugas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Tuhan Yesus hendak mengajak para murid untuk berfokus pada panggilan yang dilekatkan kepada mereka sejak Ia menghimpun para murid untuk menjadi murid-muridnya, yaitu membawa orang hidup di dalam Dia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin agar mereka tidak berfokus pada kekhawatiran, pada ketakutan semata, melainkan berfokus untuk mengerjakan tugas panggilan mereka sebagai murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada fenomena baru yang muncul sebagai dampak dari pandemi corona ini. Akibat ribuan orang yang harus dihentikan dari pekerjaannya dan bingung karena tentu harus memenuhi kebutuhan hidup, adalah meningkatnya tindak kriminal. Kita perhatikan sekarang hampir setiap daerah berjaga, bahkan hampir setiap malam mengadakan ronda untuk mengantisipasi pencurian. Ini menunjukkan bahwa fenomena orang menggunakan berbagai cara, meskipun tidak benar, untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin nyata. Respon yang muncul terhadap orang-orang yang tertangkap ketika kedapatan melakukan tindak kriminal juga macam-macam. Ada yang diproses secara hukum, tetapi tidak sedikit yang dihakimi oleh massa. Sungguh memprihatinkan. Saya menyadari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mungkin situasi yang kita alami senada dengan apa yang dialami para murid. Ada khawatir, ada rasa takut. Ada ketakutan akan pandemi ini, tapi juga ada rasa khawatir kalau kita menjadi korban tindak kriminal. Dan saya bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa tindakan kriminal yang terjadi akhir-akhir ini sah-sah saja. Bukan. Memang itu adalah tindakan yang tidak benar dan melanggar hukum. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, seperti teks kita hari ini, kita diminta untuk berpikiran lebih jauh dalam menghadapi rasa khawatir, dalam menghadapi rasa takut, bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang kedapatan berbuat salah, kesalahan apapun itu. Caranya, mari kita kerjakan dua hal. Yang pertama, mari kita kabarkan berita sukacita Injil Yesus Kristus itu dengan membawa orang-orang yang masih hidup dalam kesalahan, bahkan mungkin hidup di dalam dosa. Kita bawa mereka ke dalam pertobatan, sehingga melalui pertobatan itu mereka beroleh pengampunan dari Tuhan. Inilah perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, juga kepada kita. Jika sikap etis kita sebagai umat Tuhan justru membiarkan orang larut dalam kesalahan dan dosa, bahkan kita membalas dan memberikan penghukuman yang semena-mena, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Saya membayangkan sebuah narasi.
Jika yang kita lakukan demikian, kita bagaikan para murid yang sudah dipanggil menjadi penjala manusia, mengikut Tuhan Yesus kemanapun ia melayani. Kemudian ketika ia meninggalkan para murid terangkat ke surga, para murid itu kemudian kembali ke daerah asalnya masing-masing, bahkan mengerjakan pekerjaan mula-mula mereka. Artinya, kalau ini yang kita lakukan, maka keikutsertaan kita kepada Tuhan Yesus hanya sebatas ketika kita diawasi. Justru diawasi atau tidak, seharusnya identitas murid Kristus yang membawa orang pada pertobatan, beroleh pengampunan, tetap kita hidupi. Untuk itu mari kita belajar kesalahan orang di sekitar kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita belajar mengampuni mereka, dan biarlah kita membawa mereka ke dalam pertobatan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dalam mengabarkan Injil, selain membawa mereka beroleh pengampunan, bagian kita adalah memastikan mereka hidup beroleh hidup baru. Artinya, sampai pada lembaran yang baru, kisah yang baru, cara hidup yang baru, bahkan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang mungkin belum pernah mereka dapatkan. Caranya mungkin sederhana. Jika mereka berbuat kesalahan oleh karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mari kita bantu mereka. Siapa tahu dengan pertolongan kita, mereka merasakan kehadiran Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh bertobat dan hidup baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang telah berkomitmen hidup baru, kemudian gagal untuk memenuhi komitmennya, karena melihat sesamanya sebagai anak Tuhan tidak menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Ia melihat sesamanya ketika ia berbuat kesalahan, ia tidak beroleh maaf dan pengampunan. Ia melihat sesamanya ketika ia perlu ditolong, tetapi sesamanya tidak memberikan pertolongan. Oleh karena itu, mari sebagai murid Kristus, kita saksikan dia lewat perbuatan sederhana, mungkin perbuatan yang kecil, dengan menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan demikian, kitalah saksi Kristus. Kita hidup sebagai murid Kristus, dan kita terus mengabarkan berita pengampunan dan pertobatan, bahkan memastikan mereka senantiasa hidup baru di dalam Tuhan. Selamat menjadi saksi Kristus. Doa
dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan atas kehidupan kami melalui karya tangan-Mu. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami masih boleh bersekutu bersama-sama meskipun secara virtual melalui video tengah minggu ini. Kami percaya itu semua terjadi karena perkenanan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami bersama-sama menaikkan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kondisi, wilayah, bahkan negara dan seluruh muka bumi ini yang masih terus bergumul dengan pandemi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, baik sebagai masyarakat maupun tim dokter, tim medis, dan pemerintahan. Biarlah semua pihak boleh bekerja sama dengan baik untuk menghadapi, menangani pandemi ini. Kami menyadari jika Engkau mengizinkan semua ini terjadi, sesungguhnya ada maksud Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, biarlah di masa-masa seperti ini, kami terus menjaga identitas kami sebagai murid Kristus, menyatakan kasih, menyatakan pengampunan, dan membawa orang untuk semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keamanan tiap-tiap wilayah, secara khusus yang ada di kota Salatiga ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi masyarakat kota Salatiga, sehingga mereka dijauhkan dari tindak kriminal dan kejahatan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang oleh karena kebutuhan hidup dan keterpaksaan, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami mohon pengampunan Tuhan tercurah atas mereka. Dan biarlah mereka beroleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Seperti Engkau telah memberkati kami sampai detik ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami akan menyelesaikan persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Biarlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.